Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, sahabat-sahabat Katolik, orang-orang muda Katolik, dimanapun berada, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara dan saudari dimanapun berada. Pernahkah kita melihat orang buta menuntun orang buta? Ketika hanya berbicara bahwa orang buta menuntun orang buta pun adalah sebuah hal yang tidak mungkin terjadi dalam realitas. Seperti hari ini Yesus bertanya dalam bacaan Injil, apakah boleh orang buta menuntun orang buta? Sebab kedua-duanya akan terjerumus ke dalam jurang. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita melihat fenomena kehidupan dunia, di mana orang merasa sudah cukup dengan dirinya sendiri. Orang tidak butuh lagi bantuan orang lain, atau bahkan ekstrim, orang tidak butuh lagi kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan ke dalam kehidupannya. Kemampuan, kemajuan teknologi, dan serta kemewahan dan kecanggihan segala sesuatu mempermudah segala sesuatu dan membuat orang tidak lagi membutuhkan kehadiran Sang Maha Kuasa. Disinilah para penulis suci dan juga penginjil suci mengajarkan kepada kita bahwa kita sementara berjalan menuju kebutaan, di mana kita mencoba menuntun sesama kita dalam kebutaan kita, yang pada akhirnya nanti kita semua terjerumus ke dalam jurang kealpaan yang tidak bisa terselamatkan lagi. Hari ini Yesus memperingatkan kepada kita betapa pentingnya mendekatkan diri pada Tuhan, betapa pentingnya belajar kebijaksanaan dari Tuhan. Dan hal inilah yang ia paparkan dalam Injil dalam konteks guru dan murid. Seorang murid tidak akan lebih besar daripada gurunya. Mengapa? Karena murid menimba kebijaksanaan, menimba ilmu dari sang guru. Namun dalam perjalanan waktu, ia akan bertumbuh dalam kebijaksanaan. Kedekatan kita bersama Kristus tidak membuat kita sama seperti Kristus, tapi membuat kita bertumbuh dalam kebijaksanaan mencintai Allah dan mengasihi sesama. Dalam kebijaksanaan mencintai Allah yang berbuah pada pengorbanan kepada sesama demi keselamatan bersama. Itulah cinta dan cara kita belajar kebijaksanaan dari Kristus. Bahwa kita adalah para murid yang senantiasa belajar dari Sang Tuhan sampai pada akhir kehidupan kita. Dan lihatlah hari ini, Yesus mau menjelaskan secara gamblang kepada kita bahwa untuk menentukan sebuah pohon itu baik atau tidak, engkau bisa rasa dari buahnya. Ketika engkau mendekatkan diri pada sumber yang benar, buah yang engkau berikan dalam dunia pun akan menjadi begitu ranum dan segar dan akan membahagiakan hati dan jiwa semua orang. Tetapi kalau seandainya kita belajar atau mengarahkan hati dan budi kita pada sumber yang tidak benar, pada kedosaan, pada kemaksiatan, pada kenikmatan dunia, maka buah yang akan dirasakan pun akan memberikan kesakitan, luka, dan juga pertikaian serta perpecahan dalam kehidupan. Dan di sana tidak akan ada rasa cinta yang tulus. Bahkan pengorbanan menjadi hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu Yesus mengingatkan kepada kita, hendaklah kita senantiasa mendekatkan diri padanya, Allah yang kudus. Seperti contoh ketika lonceng gereja berdering, mari kita bergegas ke gereja, berjumpa bersama Sang Tuhan. Ya benar, engkau bisa menjumpai Tuhan di mana saja engkau berada. Namun hanya menyambut tubuh dan darah Tuhan dalam ekaristilah engkau dikuatkan, didewasakan, dan diteguhkan untuk melihat kemana arah jalanmu sebenarnya. Dan kebijaksanaan itu akan diberikan kepadamu secara misterius namun nyata. Mari kita belajar mencintai dan mengikuti Tuhan. Jangan sampai lonceng kenikmatan dunia begitu besar pengaruhnya dalam hati kita. Mari kita biarkan suara Tuhan mengajar dan memanggil kita agar kita senantiasa tidak salah arah dalam bahtera kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.